Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku mau membuat bumbu dasar yang multiguna. Bumbu dasar ala aku ini lebih simpel dan praktis. Kenapa? Karena aku hanya menggunakan bahan-bahan yang dibutuhkan, tapi tetap bisa digunakan untuk segala jenis masakan tanpa mengurangi cita rasa masakan itu sendiri. Dan nanti aku juga bakalan praktek membuat dua menu masakan dengan menggunakan bumbu yang aku racik ini. So, tonton terus videonya sampai selesai ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng biar nggak ketinggalan video-video terbaruku. Di sini aku membuat 3 jenis bumbu dasar yang berbeda dari biasanya orang buat. Kenapa? Karena aku hanya mengambil inti dari bumbu-bumbu yang biasa kita pakai. Cara ini lebih simple dan praktis berdasarkan pengalaman pribadi. Pertama, saya akan membuat bumbu dasar putih terlebih dahulu. Ini saya menggunakan 3 jenis bahan aja, yaitu bawang putih, bawang merah, dan juga kemiri. Lalu kita haluskan dengan menggunakan sedikit minyak sampai dia halus. Selanjutnya kita masak bumbunya, boleh ditambahkan dengan sedikit minyak goreng. Kita masak sampai bumbunya matang. Saya nggak menambahkan garam dan juga apapun ya, karena garam dan gula dan lain-lainnya bisa kita tambahkan ketika kita mau masak. Nah, setelah seperti ini kita matikan kompornya. Nah, di sini sudah aku siapin 2 wadah kaca. Saya menggunakan jar kaca. Teman-teman boleh menggunakan wadah apa aja. Dan ini saya bikin lumayan banyak, jadinya 2 wadah. Karena memang bumbu dasar putih ini akan memerlukan lebih banyak dibanding kedua bumbu dasar lainnya. Karena kalau kedua bumbu dasar lainnya itu tidak semua masakan pakai, tapi kalau bawang putih, bawang merah ini kan di setiap masakan pasti pakai. Jadi kenapa saya bikin dua bumbu dasar putih ini lebih banyak dibanding bumbu lainnya. Lanjut, sekarang kita mau bikin bumbu merah dan juga bumbu hijau. Itu ya yang tadi seperti aku bilang, ini lain dari yang lain. Kenapa? Karena kalau biasanya di Indonesia ini kan dikenal 3 jenis bumbu dasar ya. Bumbu dasar putih, bumbu dasar kuning, dan juga bumbu dasar merah. Jadi, untuk penggunaan bumbu dasar kuning dan juga merah, ini sudah aku ganti dengan bumbu ini ya, bumbu putih yang tadi aku bikin. Jadi untuk bumbu merahnya, di sini aku hanya menggunakan cabai keriting, cabai merah besar, dan teman-teman boleh menambahkan cabai rawit merah. Di sini karena aku nggak punya, jadi aku ganti dengan tomat. Tomat ini opsional, teman-teman boleh pakai atau boleh tidak. Langkahnya sama, haluskan dulu dengan menggunakan minyak goreng, lalu kita masak hingga harum atau hingga matang. Kenapa saya nggak tambahkan bahan-bahan lainnya? Karena bahan-bahan lainnya sudah kita dapat dari bumbu dasar putih. Ini yang tadi aku katakan ya, jadi ini lebih simple dan praktis menurut aku. Dan ini dia bumbu-bumbunya sudah matang dan siap pakai. Di sini bumbu dasar putihnya lebih banyak karena penggunaannya akan lebih banyak. Di sini ada bumbu merah, ini kita biasa dipakai untuk tumis-tumisan, begitupun untuk bumbu hijau. Kita pakai untuk tumis-tumisan juga. Misalkan untuk sambal balado gitu, kita menggunakan sambal merah ini. Untuk yang hijau, ini kita biasanya digunakannya untuk sambal hijau ya. Kayak ikan goreng sambal hijau atau apapun. Dan ini kedua bumbu merah dan hijau ini juga bisa kita bikin sambal, tinggal kita tambahkan apa yang belum ada. Jadi ini super praktis banget dan ini memang sudah saya praktekin setiap harinya. Terus resep apa aja yang bisa kita pakai menggunakan bumbu dasar ini yang kita buat? Wow, banyak banget ya bun. Kita bisa membuat menu masakan apa aja dari bumbu yang kita racik ini. Nah, sekarang kita mau praktek. Di sini aku mau membuat 2 menu masakan, yaitu ayam goreng Laos atau ayam goreng lengkuas ya, dan juga terong balado dengan menggunakan bumbu dasar putih ini.
Kita tinggal menambahkan apa-apa saja yang belum ada pada bumbu ini. Seperti misalkan kita ngungkep ayam, tentu saja kita memerlukan bahan-bahan lainnya seperti kunyit. Di sini saya pakai bubuk kunyit dan juga bubuk ketumbar. Terus bahan-bahan lainnya seperti serai, daun salam, dan juga jahe. Di sini lengkuasnya sudah aku tumbuk, teman-teman boleh memarut ataupun menumbuknya ya. Nah, jadi hanya dengan bumbu dasar yang kita bikin ini, saya mau buktikan bahwa kita bisa memasak apapun masakannya, tinggal kita tambahkan apa-apa aja yang belum ada. Ribet nggak sih bun? Harus kayak gitu, harus menyediakan bahan-bahan lainnya. Oh, nggak ribet ya bunda, karena kita tidak ngulek-ngulek lagi, tidak motong-motong lagi, dan tidak blender-blender lagi. Di sini cukup menambahkan bahan-bahan lainnya. Terong balado, di sini saya siapkan dulu bahan-bahannya. Pertama, terongnya kita kupas dulu. Jangan kupas semua ya, kita selang-seling aja seperti ini. Lalu kita potong-potong sesuai selera. Sekarang lanjut memasak. Kita mau masak menu pertama dulu ya. Kita tumis dulu bumbu dasar putihnya, lalu masukkan bahan-bahan yang tadi sudah kita sediain. Lalu kita masukkan ayamnya dan kita aduk-aduk. Jangan lupa ya, kita masukin juga lengkuasnya yang udah ditumbuk tadi. Ini nanti yang mau kita bikin ayam goreng lengkuas ya. Ini kita nanti mau goreng. Kita tambahkan air, tambahkan bahan-bahan yang belum ada. Di sini saya menambahkan bubuk kunyit, bubuk ketumbar, garam, gula, lada, dan kita aduk-aduk sampai tanak, sampai airnya menyusut seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kita goreng ayamnya. Setelah matang kita angkat. Lalu jangan lupa ya, kita goreng juga lengkuasnya. Ini kita goreng sampai kecoklatan. Lanjut, sekarang kita masak menu kedua, yaitu terong balado. Sekarang aku tumis dulu bumbunya. Kita di sini menggunakan dua bumbu ya, bumbu dasar putih dan juga bumbu merah. Terus kita boleh tambahkan dengan irisan tomat dan kita masukkan terong yang udah kita goreng. Kita aduk-aduk, lalu kita tambahin garam, terus juga roiko, terus juga lada dan gula. Lalu kita tambahin sedikit air. Kita aduk-aduk lagi dan kita cek rasa lalu angkat. Dan ini dia dua menu masakan kita sudah matang. Ada ayam goreng lengkuas dan juga terong balado. Masya Allah, ini mantap sekali ya bun. Wajib dicoba. Kita bisa masak enak apa aja, tapi simple dan juga praktis. Dan ini ayam goreng lengkuasnya. Aku lengkapi dengan dua sambal yang tadi kita bikin. Kita tinggal menambahkan apa aja yang mau kita tambahkan. Misalkan kita tambahkan terasi atau gula dan juga penyedap rasa sesuai selera. So, ini gampang banget. Silahkan dicoba. Semoga menginspirasi ya bun. Nah, sekarang aku mau cobain ayam goreng dan juga terong baladonya. Nah, ini enak sekali ya teman-teman. Silahkan dicoba, dipraktekkan di rumah. Sekian video dari saya, semoga menginspirasi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.